Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa di Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi untuk program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang pembuatan program penghitungan gaji pokok dan lembur berdasarkan golongan karyawan di Java. Nah, pada pembuatan program ini, saya akan menggunakan array untuk menyimpan data gaji dan persenan lembur. Lalu di sini saya juga membuat metode untuk menghitung gaji pokok berdasarkan golongan karyawan. Lalu saya juga membuat sebuah metode di mana menghitung persentase dari bayaran lembur ya. Lalu ada juga metode untuk mengeprint rincian gaji karyawan. Dan metode terakhir adalah mendapatkan golongan karyawan yang valid berdasarkan array gaji. Oke, di sini akan ada studi kasus di mana pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Jika golongannya A, gajinya 5 juta, jika golongannya B, gajinya 6.500.000, dan jika golongan C, gajinya 9.500.000. Nah, gaji setiap golongan ini disimpan pada array. Jika diinput golongan A, maka gaji ada di array dengan indeks ke 0. Jika B, maka gaji ada pada data array di indeks ke 1, dan jika C, dia ada di data array indeks kedua. Begitupun dengan persenan array lembur. Nah, di sini datanya itu ada 30, 32, 34, 36, dan 38. Nah, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Lalu, jika karyawan lemburnya 2, maka gaji lemburnya 32%. Jika karyawan lemburnya 3, maka gaji lemburnya 34%. Dan jika karyawan lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Dan jika lebih dari itu, maka gaji lemburnya 38%. Nah, inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Inputannya tetap 2, di mana di sini golongan dan jam lembur, dan outputnya itu adalah total gaji, di mana gaji golongan plus gaji lembur. Gaji berdasarkan golongan karyawan. Nah, di sini saya membuat sebuah metode bernama employee group, di mana metode ini memiliki return double, tipe data double, lalu punya parameter string yang bernama group, dan double array yang bernama salaries. Nah, metode ini digunakan untuk mengambil gaji pokok berdasarkan golongan karyawan yang diinputkan oleh pengguna, di mana gaji pokoknya tadi diambil dari data array salaries atau data array gaji. Kelebihannya mudah diperluas, scalable jika jumlah golongan bertambah, lalu menghindari penggunaan if-else yang panjang. Kenapa fungsi atau metode ini dibuat scalable? Karena penggunaan fungsi yang scalable ini sangat penting ketika kita berbicara dengan basis data dengan data berbasis array. Karena array yang sifatnya dinamis dalam ukuran, kadang bisa ditambahkan gitu istilahnya, dan bisa dikurangkan juga seperti itu. Maka untuk menjaga sistem tetap berjalan baik, dibuatlah sebuah metode yang sifatnya scalable. Oke, bayaran lembur berdasarkan jam lembur. Nah, di sini saya membuat sebuah metode di mana dinamai overtime persentase dengan return double. Lalu parameternya ada 2, di mana integer hours dan double array yang dinamai persentase. Iya. Nah, fungsi dari metode ini untuk menghitung persentase bayaran lembur berdasarkan jumlah jam lembur yang diinputkan. Nah, kelebihannya aman terhadap input berlebih, tidak menimbulkan error karena out of bound. Lalu scalable jika daftar persentase diperluas, misal sampai 10 jam lembur gitu. Jadi untuk misalnya jam lemburnya ditambahin, maka kode ini tidak perlu dirubah lagi karena sudah scalable. Dan format hasil sudah siap digunakan untuk menghitung gaji pokok dikali persentase lembur.
Oke, metode selanjutnya ada print gaji. Nah, di sini saya membuat sebuah metode yang tipe datanya void atau tidak mengembalikan apapun gitu dengan nama print salary dan 4 parameter. Ada string group, integer overtime, double basic salary, dan double overtime. Dimana parameter ini memang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data tersebut yang akan di print gitu. Nah, fungsinya menampilkan rincian gaji karyawan secara lengkap dan terformat setelah perhitungan selesai dilakukan. Nah, kelebihannya di sini kita sudah menggunakan format lokal Indonesia, jadi tampilannya sudah bentuknya rupiah. Lalu informasi ditampilkan dengan lengkap dan jelas, cocok digunakan di akhir perhitungan untuk memberi feedback ke user. Nah, metode selanjutnya kita ada metode baru. Di sini saya membuat sebuah metode baru di mana get valid group. Dinamai get valid group dengan mengembalikan string. Nah, get valid group ini mengambil data dari array gaji. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghasilkan daftar huruf golongan yang valid berdasarkan panjang array salaries. Contohnya A, B, dan atau C gitu. Ini outputnya itu akan seperti ini, A garis B garis C. Nah, jika array dari salaries bertambah, maka di sini nanti otomatis nambah /D gitu. Nah, meskipun fungsi ini di luar cakupan materi dasar, penggunaan sangat penting ketika kita bekerja dengan data berbasis array. Manfaatnya menghindari hard coding, siap digunakan jika data bertambah, dan memberi pengalaman pengguna yang fleksibel dan profesional. Nah, kita masuk ke poin-poin yang coba diterapkan. Nah, di sini kita akan melakukan input menggunakan scanner pada pemrograman Java, lalu hasil input tadi akan divalidasi untuk golongan dan jam lembur sehingga aman dari kesalahan input. Kita juga memecah beberapa logika ke dalam metode terpisah sehingga menjaga modularitas, kemudahan pembacaan, dan efisiensi pengembangan. Penggunaan number format dengan lokal Indonesia juga membantu agar print saat menampilkan nilai mata uang terlihat rapi gitu. Jadi lebih profesional dan mudah dibaca. Pengulangan program dengan struktur the while sehingga ketika pengguna ingin menghitung lagi, mereka tidak perlu menjalankan programnya ulang gitu. Cukup menekan Y, maka programnya akan berjalan kembali. Atau kita bisa menghitung ulang gaji karyawannya cukup dengan menekan Y gitu. Nah, antarmuka terminal bersih dan interaktif dengan output yang terformat rapi, serta pesan-pesan yang informatif dan user-friendly. Nah, pendekatan yang scalable. Nah, di sini tadi kita banyak ngomongin soal scalable karena kita main di data yang berbasis array, di mana data berbasis array itu ya tadi bisa bertambah, bisa berkurang seperti itu. Oleh karena itu, di sini saya buat juga beberapa logikanya itu agar scalable dan dinamis gitu. Nah, sehingga kode tetap berfungsi walau jumlah golongan atau jumlah dari jam lemburnya itu bertambah gitu. Persentase jam lemburnya bertambah. Maka kode tetap berfungsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses coding. Nah, di sini saya akan menggunakan Eclipse sebagai IDE untuk memprogram Java. Nah, di sini saya sudah membuat kelas employee salary. Nah, di sini kita bisa tambahkan metode main untuk menjalankan program public static void main. Kita juga bisa menambahkan misalnya strings array sebagai argumen di main ini. Lalu
Di sini kita akan menjalankan semua program kita. Nah, kita juga tadi sudah membagi program kita menjadi beberapa metode ya. Nah, kita buat dulu aja untuk program utamanya, mana kita membutuhkan scanner untuk input. Kita akan memakai scanner untuk input. Nah, di sini kita inisiasi scannernya dulu dari library Java. Oke, kita inisiasi scannernya, lalu kita buat array-nya untuk array gaji dan array persentase lemburnya. Double misalnya di sini salaries dengan ini double array ya. Nah, ini langsung saya inisiasi aja datanya. Tadi misalnya 5 juta untuk A. Dia kan ada di indeks 0 nih 5 juta. Maka indeks kedua itu udah pasti untuk golongan B gitu. Golongan A itu kan indeks ke 0. Golongan B indeks ke 1. Maka berurutan ini datanya. Dimana golongan B itu 6.500.000 dan golongan C itu 9.500.000. Kita cek dulu benar enggak. Ya betul, 6.9.500.000. Ini jangan lupa tutup titik koma. Lalu double untuk array persentase. Sebenarnya ini nggak perlu double juga bisa sih. Ini kita nggak perlu array double juga bisa. Kita bisa integer atau ya harusnya bisa integer ya, karena dia array-nya itu hanya angka. Sini kan 30, 32, 34, 36, dan 38. Seperti itu. Titik koma. Lalu di sini saya masih menggunakan kode yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita pernah buat menggunakan repeat Y. Kita menggunakan string repeat Y di mana do. Di sini kita akan membuat system .out print input golongan. Nah, ini harus string input golongan. Oke. Nah, kita inisiasi juga scannernya, dimana di sini sistem string group sama dengan scanner next uppercase untuk ngejaga datanya. Nah, di sini kita buat kondisi jika grup .length tidak sama dengan 1 atau grup chart group chart at 0 lebih kecil dari A atau
grup dot chart lebih besar sama dengan A. Oh, lebih besar sama dengan A plus salaries dot length. Kita buat sistem dot out dot println input golongan tidak valid. Nah, di sini kita akan continue. Nah, ini kan do, berarti kita buat while-nya. While yaitu repeat dot equals y. Oke, ini udah. Nah, di sini harusnya ketika kelar ini kita scannernya kita close ya. Dan system.out.println terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, kita running dulu. Ini kita running input golongan setelah A, golongan B. Nah, ini belum ada ininya nih. Nah, kita butuh di sini berarti input golongan. Di sini sistem dot out print. Input golongan. Nah, di sini sistem dot out print golongan Anda tersedia. Nah, ini juga kita sistem dot out dot println print apakah kamu mau menghitung ulang Y atau N, seperti ini, Y atau N. Kita tes running lagi. Ini kita input golongan A, golongan Anda tersedia, apa kamu ingin menghitung ulang? Nah, harusnya ini nggak muncul nih input golongan ini. Apakah kamu akan menginput ulang? Harusnya dia akan muncul ketika nah, di sini kita ubah dulu repeatnya. Repeat sama dengan scanner dot next dot to uppercase. Nah, seperti ini. Kita ngejalanin lagi nih, kita ngubah nilai repeat ini berdasarkan scanner next atau inputan dari scanner. Jadi nanti apakah kamu hitung ulang ini dia nanti abis ini dia menjalankan ini scanner next. Jadi kita diminta menginput dulu. Coba kita jalanin lagi. Input golongan A,
Nah, apakah kamu mau menghitung ulang? Misalnya no, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, tapi ketika kita A tersedia, nah kita masukin Y. Nah, kita input lagi. Misalnya B dan C. Nah, seperti itu. Oke, ini fungsi utama demand-nya. Nanti kita akan kembangin. Dan kita sekarang buat metode-metode yang akan ada di aplikasi kita, di mana tadi ada metode employee group, ada metode overtime persentase, lalu metode print salary, dan metode get valid group. Nah, di sini kita bisa mulai dari metode employee. Public static method. Oh, nggak perlu public static kayaknya. Static double aja langsung. Static double sama dengan employee group yang punya parameter string group, lalu array double array di sini list. Nah, kita cek nih, kita buat indeksnya. Kita mengambil indeks dari group dot char add 0 dikurang A. Nah, seperti ini. Lalu returnnya itu salaries dengan indeks, menyesuaikan ini. Nah, seperti itu. Ini titik koma. Oke. Nah, grup chart A ini itu adalah mengambil karakter pertama dari string group chart 0. Nah, dimana chart 0-nya misalnya A adalah karakter nilai ASCII 65 gitu. Nah, di sini misalnya grup chart at 0 itu misalnya si ininya A kan tadi dikurang A berarti kan selisihnya 0 gitu. Nah, chart add ini ngubah dia jadi ASCII, dimana nilai ASCII untuk A itu 65. Seperti itu. Jadi chart add ini nanti outputnya adalah angka dari A gitu di karakter ASCII. Nah, dia berapa tuh angkanya di karakter ASCII? Nah, dikurangin A. Jadi kalau nilainya A, berarti dia indeks ke 0. Nah, jika nilainya B selisih 1 kan, maka dia indeks ke 1 seperti itu. Nah, di sini seperti itu. Nah, jadi ketika data itu misalnya salaries ini bertambah, di array salaries ini bertambah nih, maka kan nanti ada grup D kan, misalnya sini 10 juta. Nah, maka di sini ada grup D, tapi kalau kita bikin if yang mengecek if jika A, if jika B, nah, maka ketika data ini bertambah dan tidak ada if jika D, nah itu nanti kodenya akan tidak bagus gitu atau kadang error juga gitu. Nah, makanya di sini kita mengecek secara dinamis agar datanya fungsi ini bisa scalable gitu, mengikuti data dari array salaries. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu fungsi untuk mendapatkan persentase lembur. Nah, static double overtime percentage. Oke, sini integer hours. Lalu di sini misalnya integer array. Sini percentages. Oke. Nah, misalnya di sini kita buat integer lagi indeks. Nah, karena kita berhubungan sama array, maka akan dinamis itu ketika kita mengambil indeksnya gitu.
mengambil berdasarkan indeks gitu. Nah, kita cek nih kondisinya, apakah jamnya lebih kecil dari 0 sama dengan 0. Nah, jika iya maka kembaliin aja 0 gitu. Nah, ini termasuk ketika kita nulis 0 atau apa gitu. Lalu else if, apakah jam itu lebih besar dari sama dengan 5, ya kan, misalnya kayak gitu, atau lebih besar sama dengan percentages dot length. Nah, jadi apakah lebih besar dari percentages dot length itu, misal di sini kan lengthnya 5 nih, array percentages ya. Nah, berarti ketika dia nambah lagi datanya, berarti di sini lebih besar dari 6. Jadi nilai terakhir. Nah, ini untuk jadi kan biasanya jika lemburnya lebih besar sama dengan nilai terakhir, maka ini kan paling gede kan nilainya kan. Sini kita buat indeks sama dengan percentages dot length min 1 untuk mendapatkan data dari indeks terakhirnya juga, yaitu dengan cara percentages length min 1 seperti itu. Nah, else, nah ini kan berarti kan untuk data kayak angka 1, angka 2, angka 3 kan. Nah, berarti kan itu tinggal kita dapetin, misalnya kita sejam, ya berarti hours dikurang 1, ya kan. Nah, kan tadi telat lembur hour kurang 1, ya bener. Nah, return tinggal percentages, sininya indeks, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kenapa hours min 1? Misalnya tadi kan 1 jam itu kan ada di indeks 0 nih datanya. Nah, 1 jam kan hours 1 nih, dikurang 1 berarti 0 kan, seperti itu. Jadi misalnya hoursnya 4, maka ya dia ada di indeks ketiga kan, ya tinggal di min 1. Kecuali tadi nih ketika dia masuk ke sini, nilainya adalah dia ngambil indeks terakhir dari array tersebut, seperti itu. Lalu kita buat juga fungsi print gaji atau metode print gaji, static void print salary, dimana parameternya itu kita ambil string group, lalu integer percentages. Oh ya, ini kita harusnya dibagi 100 ya. Nah, lalu di sini integer percentages, integer overtime. Lalu ada juga double salary, basic salary, dan double overtime pay. Misalnya kayak gini. Nah, di sini kita udah, lalu kita buat tadi, kita buat formatter dulu, number format. Nah, dot get currency instant, dimana kita ambil locale dot for, nah for language textnya ini kita masukin ID seperti ini. Nah, kita buat sistem
dot out dot println kita buat ini dapat mana rincian gaji karyawan dapat mana println di sini golongannya itu harus golongan plus golongan grup golongan berarti grup, lalu sistem. Nah, ini kita copy aja deh. Ini kita copy, ini kita copy golongan gaji pokok formatter. Sini kita masukin dot format. Nah, di sini basic salary. Lalu di sini itu ada overtime ya. Overtime, jam lembur. Di sini overtime. Lalu di sini gaji lembur. Di sini adalah formatter dot format overtime pay. Oke. Satu lagi kita print total gajinya. Total gaji. Nah, sini kita buat basic salary plus overtime pay. Oke. Nah, kita buat fungsi terakhir, yaitu fungsi untuk apa tadi, mendapatkan grup yang valid. Static outputnya itu string dengan nama get valid groups. Mana di sini yang dia butuhin itu cuman double array dari salaries. Nah, ini returnnya harus string ya. Nah, kita buat ini dulu, variable result. Nah, nanti kan returnnya itu result. Karena returnnya. Nah, kita bikin logiknya nih, jika integer apa, kita harus bikin pengulangan ya. Ini for integer i sama dengan 0. I sama dengan lebih kecil dari salaries dot length. Di sini berarti if i-nya kita tambahin. Nah, char grup char dengan char Oke, kita pakai ini result satu. Nah, jika i itu lebih kecil dari indeks terakhir salaries,
Nah, di sini kita bikin result plus sama dengan strip. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kita tuh. Nah, di sini kita akan mendapatkan outputnya itu nanti strip A, strip B, strip C gitu, mengikuti data dari salary sini outputnya. Oke, jika sudah kita misal kita contohkan ke sini input golongan, misalnya kita tambahkan ke input golongan. Nah, di input golongan ini kita tambahkan misalnya di sini invalid tadi apa? Get invalid groups. Nah, dia butuh salaries kan? Nah, berarti di sini tambah lagi. Kita buka tutup kurung. Nah, ini kita kasih space ya. Lalu titik. Nah, seperti ini. Nah, nanti outputnya akan ABCD. Kenapa ABCD? Karena di sini salaries ini ada 4 nih lainnya. Seperti itu. Nah, jika kita hapus, nah dia akan balik lagi ke ABC. Nah, kalau kita tambahin 11 juta misalnya. Lalu satu lagi 20 juta. Nah, kita jalanin. Nah, di sini dia akan otomatis tuh jadi A, B, C, D, dan E. Seperti itu. Nah, tapi karena kita dimintanya cuman ini, nggak apa-apa. Kita sampai 9.500.000 saja. Nah, fungsinya apa? Nah, ini tadi ketika kita berbicara soal data data array itu, di mana array itu selalu bisa berubah gitu, datanya fleksibel, maka kita juga harus buat logiknya itu fleksibel juga agar tidak hardcore gitu, hardcore. Jadi yang suatu saat yang bisa berubah ya cuman datanya aja gitu, tapi enggak logik ya. Nah, itu untuk misalnya tadi itu get valid. Nah, misalnya di sini kita juga bisa tambah ini input golongan tidak valid. Inputkan misalnya inputkan atau nilai nilai yang di input harus. Nah, di sini kita bisa tambahin kayak tadi get valid group salaries. Nah, seperti ini. Oke, kita jalanin lagi. Input golongan A. Nah, golongan Anda tersedia. Kita Y. Input golongan C. Nah, N. Oh, salah. Kita bikin dia golongannya nggak ada. Nah, golongan yang di harus ABC. Nah, ini kalau ini nambah juga. Nah, jika data salaries itu nambah, jadi validasinya pun tulisannya akan mengikuti gitu. Ini kan D bisa nih tuh, D tersedia karena di sini ada 4 data gitu. Nah, tapi ketika kita E, nah validasinya juga mengikuti input golongan tidak valid, nilai harus A, B, C, dan D, seperti itu.
Nah, itu fungsi dari get valid group. Oke, kita mulai masuk ke perhitungan overtime ya. Ini kan udah mengecekkan si ini nih. Kita udah mengecek apa namanya golongannya. Tinggal kita dapetin gajinya gitu. Double basic salary sama dengan employee group. Nah, di sini grupnya dan salaries. Nah, outputnya kan tadi langsung basic salary ya, langsung angka gitu, langsung double. Golongan Anda tersedia, oke. Ya, itu tambahin aja grup ini. Nah, kita sekarang menghitung overtime. Nah, ini kayaknya kalau kita bikin apa sih namanya tuh variabel di looping tuh akan berat aplikasinya deh. Kita pindahin ke atas dia. Oh, nggak ada karena data grupnya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti ini integer overtime. Nah, kita bikin pengulangan untuk pengecekan overtime. Jadi ketika kita salah, kita nggak harus ngulang ke atas nih, ngulang masukin gaji pokoknya. Kan kita udah tahu nih gaji pokok yang mau kita hitung itu golongan A misalnya. Ya udah kita nggak perlu ngulang lagi karena yang kita salahin itu inputan di overtime gitu. Kita buat pengulangan di sini. Misalnya true. Nah, di sini kita bisa pakai system.out.print. Input jam lembur. Nah, jika sudah, kita buat logic jika scanner dot has next int. Jadi kalau scanner itu bukan integer, tidak memiliki apa data integer gitu. Nah, di sini system.out.println input tidak valid. Jam lembur harus berupa angka. Nah, kita bikin lagi buka lagi scannernya. Kita buka lagi scannernya dan continue programnya. Continue perulangannya gitu. Kita ngulang lagi nih ke sini. Nah, kita input kita dapetin data overtime itu dari next int. Seperti ini. Nah, kita cek lagi apakah overtime itu lebih kecil dari 0. Nah, karena kan integer itu range-nya itu dari minus kan. Sampai sampai angka berapa gitu. Nah, sini kita buat sistem .out.println system.out.println input tidak valid, jam lembur tidak boleh minus. Nah, jika nilainya benar kita break pengulangannya. Jadi
kita nggak perlu ngulang lagi gitu. Nah, kita break pengulangannya. Nah, tadi kan overtime ini kita udah dapat nih datanya harusnya dari perulangan nih. Nah, kita bikin overtime pie untuk menyimpan gaji lemburnya, dimana basic salary dikalikan sama overtime. Apa basic salary sama dengan overtime persentase overtime, nah ya persentase. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal print. Kita kan udah dapat datanya semua nih. Kita udah punya grup, kita udah punya overtime-nya, kita udah tahu basic gajinya atau gaji pokoknya, kita juga udah tahu gaji lemburnya. Tinggal kita masukin ke print untuk menampilkan gajinya, rincian gaji, print salary, dimana di sini kita masukin grup, overtime, basic salary, dan overtime pay. Oke. Nah, kita coba jalanin ya. Nah, kita masukin A. Jam lembur terus golongan tersedia lemburnya misalnya 10. Nah, 10 bayaran lembur 0. Oh, ini ada yang salah nih. Karena dia menghasilkan 0 nih. Berarti ini hasil baginya yang nggak benar. Apa ini harus double ya? Yap, di sini harus kita ubah ke double dulu. Karena tadi kan si persentase indeks ini kan dia nilainya integer ya. Kita harus untuk pembagian ke double kita harus buat dia jadi double dulu. Oke, sudah. Jam lemburnya 1.900.000 setelah segitu. Misalnya ini A. Nah, close. Nah, kita jalanin lagi misalnya kita masukin E, tidak valid. Masukin B, nah valid. Tapi lemburnya -1. Input tidak valid, jam lembur tidak boleh minus. Nah, tapi pengulangannya itu tidak dari input golongan. Jadi dia langsung ke input jam lembur aja. Oke, kita masukin yang valid ya. Nah, 10 jam. Gaji pokoknya 6.500.000. 6.500.000 ya. Lemburnya itu harusnya 38% dari situ. Kalkulator kita cek dulu. 6.500.000 kali 38%. 2.470. Ya, betul. Nah, formatnya juga udah rupiah nih. Ini rupiah dari Java-nya nih, format Java-nya. Oke. Nah, kalau kita lagi. Nah, input golongan misalnya C, jam lemburnya 10. Oke. Nah, kita close, kita bisa pencet apa aja. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, oke, kita sudah menyelesaikan. Nah, ini kita balikin aja ke awal. Jadi cukup 3 data salary saja. Itu hanya contoh ya gimana ketika data salaries dan data persentase ini berubah, maka kita tidak perlu merubah kode kita yang ini nih. Karena dia udah otomatis mengikuti. Nah, kenapa di sini tidak dikasih validasi? Nah, sebenarnya ketika ini dipanggil di program di ini lain, ini bisa aja error gitu. Nah, tapi kenapa di program ini dipanggil dia nggak error? Karena sebelum employee group dijalankan, kita udah bikin validasinya nih. Nah, jika grup lengthnya bukan tidak sama dengan 1, atau grup chartnya itu lebih kecil dari A gitu kan,
terus grup chart A lebih besar dari A, nah A plus salary length, nah gitu. Misalnya grup chartnya itu A nih, atau misalnya C itu kan lebih besar sama dengan A, iya betul. Nah tapi kan ini A plus salary length itu misalnya 3. Nah ini selisihnya berapa? C sama 3. Ya betul. Continue. Oke. Nih. Nah, karena ini jadi ketika inputin data yang nggak ada di Celeris nih, misalnya nggak ada golongannya di Celeris, nggak ada misalnya golongan D kan nggak ada nih gajinya nih. Nah, dia akan bikin ini input golongan tidak valid, nilai yang diinput harus berupa yang gajinya ada di Celeris gitu. Kayak gitu. Oke. Ini udah. Oke, ini udah. Ya. Oke, itu dia kita sudah menggunakan if, kita menggunakan array, inisiasi data salary atau gaji dengan array, lalu data persentase juga dengan array. Jadi sehingga logiknya bisa lebih sederhana dan dinamis seperti ini. Jadi ketika data itu scalable atau data itu membesar atau mengecil, maka fungsi-fungsi ini sudah bisa membackup seperti itu. Dan kita sudah memisahkan print salary, jadi sehingga kode demand itu bisa lebih rapi lagi. Nah, kita juga sudah menambahkan get valid group, di mana kita bisa mendapatkan golongan yang dinamis gitu. Ya, oke. Tadi kita sudah membuat programnya dengan Eclipse menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, sekarang kesimpulannya adalah dalam program ini kita berhasil membuat sebuah aplikasi konsol menggunakan bahasa Java. Nah, program dirancang secara modular dengan membagi setiap tugas ke dalam fungsi terpisah, lalu validasi input diterapkan, terus struktur kode bersifat scalable dan fleksibel. Dan yang terakhir menampilkan total gaji dengan format rupiah yang rapi. Nah, tadi program ini dirancang modular. Kita membagi program ini jadi metode-metode yang lebih kecil, di mana tadi ada employee group, overtime persentase, print salary, dan get valid group. Nah, lalu validasi, kita sudah memvalidasi golongan sesuai dengan data dan menangani input jam lembur dengan pengecekan nilai negatif dan nilai yang bukan angka seperti itu. Lalu struktur kode bersifat scalable. Jika jumlah golongan bertambah di array Solaris, semua fungsi dapat menyesuaikan perubahan logika besar. Lalu di fungsi tambahan seperti get valid group menunjukkan prinsip penting dalam pengembangan aplikasi, siap beradaptasi dengan pertumbuhan data. Dan yang terakhir tadi kita penggunaan fitur modern seperti locale dan number format untuk menampilkan mata uang, di mana di sini kita menggunakan mata uang rupiah. Dan kita tadi juga menggunakan array untuk efisiensi dan kejelasan logika. Seperti itu. Nah, jadi program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional dalam menghitung gaji dan lembur, tapi juga menerapkan prinsip clean code dan pengembangan berkelanjutan. Pendekatan seperti ini penting dipahami sejak awal untuk membangun aplikasi yang kuat, fleksibel, dan mudah dikembangkan ke depannya. Jadi itu dia pembuatan program penghitungan gaji pokok dan lembur karyawan berdasarkan golongan. Di sini dimana data-data untuk gaji dan persentase lembur menggunakan array. Kita juga sudah membuat program ini secara scalable, di mana ketika
data dari array itu bertambah atau berkurang, maka program bisa tetap untuk berjalan dengan baik seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Jika kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada pembahasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi.